Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya, Keva Sevander. Di video kali ini kita akan ngebahas analisa fundamental untuk saham Mayora atau MYOR. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Pertama, kita akan ngebahas kinerja keuangannya dari kuartal 3 tahun 2020. Dan dari sisi revenue, kita melihat bahwa Mayora ini mencatatkan pertumbuhan yang negatif, di mana ada penurunan sedikit untuk revenue-nya dari 17,9 triliun jadi 17,5 triliun. Akan tetapi, hal ini mungkin kita bisa maklumin karena pandemik ya, tapi kalau kita coba melihat ke 5 tahun ke belakang, di sini kita bisa melihat sekali bahwa pertumbuhan dari Mayora ini sangat konsisten. Dari tahun ke tahun selalu berhasil meningkatkan pertumbuhan revenue-nya, dan secara rata-rata itu masih double digit sekitar 12,1%. Jadi pertumbuhannya saya masih boleh bilang cukup baik ya, karena pertumbuhannya juga double digit dan selalu konsisten naik, kecuali di tahun 2020 ini untuk sejauh ini, kuartal 3 itu mengalami penurunan yang sangat tipis. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya Mayora ini kan kita punya dua segmen ya. Segmen penjualannya ada segmen makanan dan segmen minuman. Sebenarnya kalau kita ngelihat porsinya itu 50-50 antara makanan. 2019 kemarin untuk kuartal 3-nya 9,3 triliun, untuk minumannya 9,2 triliun. Jadi sebenarnya memang 50-50. Akan tetapi untuk tahun 2020 ini, kinerja dari segmen makanan sebenarnya mengalami peningkatan 2%, tipis. Tapi untuk yang segmen minuman itu justru malah turun 6,4%. Sebenarnya penurunan segmen minuman ini cukup disayangkan. Kenapa? Karena sebenarnya Mayora ini untuk segmen minumannya itu punya profitability margin yang lebih besar. Nah, kita bisa melihat hal ini dari gross profit margin untuk kedua segmen ini. Terlihat kalau segmen minuman itu punya gross profit margin yang lebih besar. Artinya keuntungan setiap penjualan yang didapatkan dari jualan minuman itu lebih besar. GPM-nya 33% dibandingkan makanan itu sekitar 24%. Nah, jadi ketika ada penurunan jumlah penjualan segmen minuman, tentu untuk profitnya pasti akan mengalami penurunan, dan penurunannya lebih berasa karena profit marginnya lebih besar untuk segmen minuman. Hal ini juga bisa kita lihat untuk bagian operating profit marginnya. Segmen minuman tetap punya OPM yang lebih tinggi, itu sekitar 11%, dan untuk yang makanan itu 9,7%. Again, profitability segmen minuman itu lebih besar. Jadi kalau nilainya menurun seperti tahun 2020 ini bukan hal yang bagus ya. Kenapa? Karena ya segmen minuman ini punya profit yang harusnya lebih besar. Nah, untuk kedua segmen ini kita bisa breakdown lagi gross profit dan operating profit margin dari tahun ke tahun. Pertama, kita mau ngelihat dulu dari gross profit margin untuk segmen makanan. Kalau kita ngelihat di sini, sebenarnya GPM-nya cenderung stabil ya, kisaran 24 sampai 27 kali. Cenderung stabil-stabil aja. Dan untuk segmen minuman ini sedikit berbeda karena sedikit bergejolak profitability marginnya, di mana GPM-nya mengalami penurunan hingga 2017, tapi 2017 ke 19 itu mengalami peningkatan, dan peningkatannya boleh dikatakan cukup tinggi ya, dari 22 persenan itu menjadi 35 persenan. Memang secara overall, segmen minuman selalu punya margin yang lebih tinggi dibandingkan segmen makanannya Mayora. Nah, 2020 ini, khususnya di kuartal 3, tercatat mengalami penurunan, meskipun penurunannya nggak banyak. Akan tetapi, kalau kita melihat ke operating profit marginnya, di sini kita bisa lihat lagi, untuk segmen makanan itu cenderung stabil, kisaran 9-10%. Tapi untuk yang minuman, 2020-nya ini mengalami penurunan, dan penurunannya menurut saya cukup dalam. Dari 15% menjadi tinggal 11%. Nah, sayangnya di catatan kaki laporan keuangannya, kita nggak bisa ngecek lagi ya, operating profit margin untuk segmen minuman ini, itu datang dari mana aja operating expense-nya. Akan tetapi, hal ini bisa coba kita analisa berdasarkan operating expense keseluruhan secara konsolidasi untuk perusahaannya Mayora. Nah, di sini kita bisa melihat beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Ini kan yang membentuk operating expense. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya beban iklan dan promosi itu yang paling besar sekali. Dan porsinya itu 71%. Ya, 71% ini dari beban penjualan atau selling expense ditambah dengan beban umum dan administrasi atau general and administrative expense. Jadi porsinya 71%. Jadi memang beban operasionalnya itu beratnya di marketing untuk Mayora ini. Sedangkan untuk beban yang kedua yang paling besar itu mungkin datangnya dari gaji ya. Gaji di sini 106 miliar, kemudian untuk yang beban umum ada 228 miliar. Again, tapi kalau dijumlahkan mungkin porsinya hanya sekitar 10%-an. Jadi memang beban marketingnya itu sangat tinggi sekali, 71%.
Dan di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya dari 2019 ke 2020, nilainya ini cenderung stabil untuk bagian iklan dan promosi. Artinya di tengah kondisi pandemik seperti ini, perusahaan seperti Mayora ini justru tidak ngerem beban marketingnya. Mungkin kita pikir, wah pandemik, mungkin perusahaan akan ngerem untuk marketingnya. Tapi ternyata tidak demikian ya angkanya. Angkanya justru menunjukkan bahwa sebenarnya stabil-stabil aja untuk belanja iklan dari Mayora. Mungkin memang udah dibajetin dari awal tahun, jadi memang ya udah di-spend aja untuk biaya marketingnya. Dan ini teman-teman, biaya marketing dari Mayora ini sebenarnya cukup menarik kalau teman-teman mau gali lebih dalam lagi. Kenapa? Karena kalau dari 2018, 17, 16, 15, kalau kita mundur ke belakang, itu pertumbuhan biaya marketingnya itu menurut saya cukup pesat sekali. Jadi cukup ekspansif lah ya, cukup masif dari beban iklan dan promosinya si Mayora. Nah, jadi kalau secara konsolidasi beban iklan dan promosinya punya porsi yang sebesar ini, maka kalau kita balik lagi ke grafik operating profit margin segmen makanan dan minuman, kita mungkin bisa mencari cerita di mana segmen minuman ini mengalami penurunan operating profit margin itu most likely itu karena besarnya beban iklan dan promosi. Jadi beban iklan dan promosinya itu heavy di segmen minuman. Jadi mungkin Mayora sedang berusaha untuk nge-boosting penjualan dari segmen minumannya Mayora, sehingga dari rasio keuangannya OPM segmen minuman mengalami penurunan di sini, ya. But again, saya hanya mencoba mencari kesinambungan antara setiap angka yang ada di laporan keuangan. Detail pastinya nggak tahu karena memang di laporan keuangan tidak tercatat demikian. Mungkin teman-teman kalau ada yang kerja di Mayora, punya insight, bolehlah di-sharing ke kolom komentar. Atau mungkin teman-teman punya pandangan lain tentang marketing expense-nya Mayora, mungkin juga boleh sharing di kolom komentar di bawah. Dan kalau kita balik lagi ke grafik ini, sebenarnya untuk OPM dari segmen makanan itu justru sebenarnya malah naik-naik aja. Jadi memang, again, menurut saya heavy-nya adalah, beratnya adalah di bagian iklan dan promosi untuk segmen minuman. Dan buat teman-teman yang belum tahu, mungkin teman-teman berpikir produk terkenal dari Mayora untuk segmen minuman adalah Le Minerale. Jadi sebenarnya Le Minerale itu bukan produk dari PT Mayora Indah atau MYOR. Kita ngelihat di sini ya, untuk Mayora Indah, yang TBK atau MYOR, sebenarnya mereka punya produk tuh ini aja. Ya, biskuit, Roma, gitu ya, kemudian permen Kopiko, Astor, Beng Beng, Coki-Coki, dan untuk segmen minumannya adanya Torabika, dan kemudian ada Energen. Jadi sebenarnya di Mayora Indah atau MYOR itu tidak ada produk Le Minerale, Kopiko yang terkenal, atau teh pucuk. Tapi Le Minerale, teh pucuk, Kopiko ini memang produk dari Mayora Group, akan tetapi bukan bagian dari Mayora Indah. Ya, ini sebenarnya masih perusahaan afiliasi dari Mayora Group, tapi tidak di Mayora Indahnya, bukan di MYOR-nya. Jadi kalau teman-teman menganalisa secara sederhana, oh saya sekarang kalau minum bukan lagi merek yang Aqua gitu ya, saya sebutnya sekarang Le Minerale, karena Le Minerale sekarang banyak di mana-mana. Makanya saya jadi beli saham MYOR deh. Nah itu sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Karena Le Minerale bukan bagian dari MYOR ternyata. But again, saya juga nggak tahu kenapa ya, kenapa ini nggak dikonsolidasikan aja di MYOR. Apakah sebenarnya Le Minerale dan teh pucuk ini bisnisnya profitable banget? Jadi nggak mau dikonsolidasikan ke MYOR. Again, saya nggak tahu kenapa ya. Karena saya melihat dua brand ini, khususnya Le Minerale dan teh pucuk ini, secara observasi sih sebenarnya ini produk yang menurut saya menjanjikan dan memiliki profit yang seharusnya baik buat Mayora Group. Jadi ini sekilas informasi tentang produk-produknya Mayora. Kita balik lagi nih ke penjualannya dari Mayora. Untuk penjualan Mayora, kita juga bisa breakdown berdasarkan segmen geografisnya. Pertama ada lokal, berarti dijualnya ke Indonesia, dan ada yang ekspor. Di 2019 datanya itu lokal 55% dan ekspornya 45%. Jadi boleh dikatakan cukup berimbang lah. Dan kalau kita melihat secara pertumbuhannya dari tahun ke tahun, sebenarnya untuk lokal maupun ekspor itu terus mengalami peningkatan. Ya, lokalnya meningkat, penjualan ekspornya juga cenderung meningkat. Akan tetapi di 2020 ini sampai kuartal 3, untuk yang di Indonesia, lokal itu sebenarnya masih mengalami peningkatan loh. Jadi sebenarnya masih bagus. Yang menurun itu justru di segmen geografis yang ekspor mengalami penurunan. Jadi kalau kita building story-nya lagi, penjualan Mayora ini mengalami penurunan tipis. Penyebabnya karena penjualan ekspornya melemah.
Nah, saya lihat kalau kita sambungkan, kemungkinan besar penjualan ekspor yang paling banyak yang sehingga mengalami penurunan itu adalah dari segmen minumannya. Jadi produk-produk segmen minumannya Mayora untuk yang ekspor ini sedikit mengalami perlambatan. Again, saya nggak ada data pastinya, tapi saya coba cari kesinambungan dan saya mendapatkan mungkin story-nya jadi seperti itu. Dan perlu dicermatin juga, berarti beban iklan dan promosi itu bukan beban iklan dan promosi di Indonesia saja, tapi termasuk juga yang di luar negeri atau di ekspor. Jadi, mungkin saja sebenarnya Mayora ini sedang gencar-gencarnya untuk memarketingkan atau mempromosikan produk-produk minuman Mayora di luar negeri, akan tetapi karena pandemik, ini masuk akal. Karena pandemik, ekspornya jadi mengalami perlambatan. Karena sebenarnya di Indonesia, di lokal, masih mengalami pertumbuhan penjualannya Mayora. Hanya ekspornya saja yang mengalami penurunan 1 triliun ini. Ya, jadi itu cerita yang bisa saya coba dapatkan dari keuangannya Mayora. Nah, masih seputar revenue, kalau kita ngelihat ke customer yang membeli produk-produk MIOR, di sini sebenarnya 66% itu penjualannya ke pihak berelasi. Jadi di sini ada pro kontra ya mungkin ya, di mana mungkin ada teman-teman yang nggak merasa nyaman ketika ada perusahaan yang lebih dari 50% itu menjual ke satu customer aja. Di sini Mayora 57% ke satu customer nih, ke PT Inbisco Niagatama Semesta. Kalau ada perusahaan lain yang memiliki penjualan di atas 50%, sebenarnya ini bukan hal yang bagus-bagus banget. Kenapa? Karena ceritanya perusahaan ini jadi bergantung ke satu klien aja. Kalau klien ini hilang, ibarat kayak ya udah kehilangan setengah dari penjualannya, which is jadi nggak bagus. Akan tapi untuk Mayora ini, 57%-nya ke pihak berelasi. Ya, pihak berelasi sebenarnya masih cenderung lebih aman sih menurut saya ya. Kenapa? Karena ya ini baik-baik lagi masih Mayora Group, seharusnya bisa membantu lah. Jadi kalau PT Inbisco ini hilang, menurut saya agak kecil sekali kemungkinannya hal itu terjadi. Karena baik-baik lagi ini adalah perusahaan distributor dari Mayora. Jadi ya kalau hilang saya rasa hampir nggak mungkin gitu ya. But again ini sedikit pro kontra ya. Ada yang merasa nyaman, ada yang merasa nggak nyaman. Tapi nanti saya coba kasih pandangan saya di akhir tentang transaksi afiliasinya dari Mayora ini ya. But ya, beginilah penjualan bersihnya 57% ke PT Inbisco, sisanya pihak berelasi tapi kecil-kecil semua. Nah, berikutnya secara summary untuk income statement dari Mayora, kita bisa lihat seperti ini, di mana revenue mengalami penurunan tipis 2%. Gross profit-nya juga mengalami penurunan tipis minus 3%. Operating profit juga mengalami penurunan tipis kali 1% aja. Sedangkan untuk net profit-nya ini justru malah mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 42% di tahun ini. Nah, seakan-akan terlihat bagus, tapi teman-teman harus berhati-hati karena kalau kita melihat ke bagian laporan keuangannya, kita bisa temukan di sini bahwa di bagian beban lain-lain, ini malah mencatatkan nilai yang positif secara netnya. Ya, secara bersih atau net itu nilainya di sini positif. Sedangkan untuk tahun 2019 itu dianggap beban, kerugian ya. Sedangkan untuk 2020 malah positif, artinya malah jadi keuntungan lain-lain. Dan ini kan beban lain-lain atau keuntungan lain-lain adalah posisi dari operating profit menuju ke net profit. Dan kalau kita lihat breakdown-nya di sini memang bagian laba atau rugi selisih kurs ini yang punya perbedaan yang cukup besar. Di mana 2019 terdapat kerugian kurs negatif, tapi 2020 kuartal 3 ini justru malah positif dari keuntungan selisih kurs. Nah, jadinya membuat net profit-nya melonjak cukup tinggi 42%. Padahal kalau mungkin ini nilainya dihilangkan, sebenarnya ya kita bisa melihat bahwa net profit-nya mungkin stabil-stabil juga. Karena mengingat revenue, gross profit, operating profit ini mengalami penurunan tapi tipis sekali. Ya, jadi cenderung stabil untuk kinerja 2020-nya. Tapi kalau kita melihat secara kinerja 5 tahun ke belakang, memang Mayora ini memiliki pertumbuhan baik gross profit, operating profit, dan net profit ini memang cenderung terus meningkat, konsisten meningkat juga, seperti revenue yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi memang Mayora ini memiliki pertumbuhan profitability yang menurut saya sangat baik. Oke, selanjutnya kita akan coba melihat dari sisi balance sheet-nya sekarang, di mana saya mensoroti bagian piutang usahanya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, piutang usahanya ini merupakan porsi yang paling besar di bagian aset, dan di sini ada yang menarik, di mana piutang usahanya itu didominasi oleh piutang usaha kepada pihak berelasi, yang nilainya mencapai 4,7 triliunan.
Jadi piutang usahanya besar di bagian pihak berelasi, tapi untuk yang pihak ketiga, ini yang malah ada hal yang menarik ya, di mana piutang usahanya itu turun drastis dari 1,1 triliun menjadi 100 miliaran saja. Jadi turun 1 triliun. Jadi ini cukup menarik di tengah kondisi 2020 yang serba pandemik, serba PSBB, serba ya cukup sulit bagi kebanyakan perusahaan. Malah Mayora ini jago untuk mengkolek piutang-piutang dari klien-kliennya, di mana Mayora ini malah berhasil untuk mendapatkan cash yang banyak dari pembayaran piutang-piutang dari klien-kliennya Mayora. Jadi yang di tahun 2019 ada piutang usaha 1 triliun, sekarang tinggal 100-an miliar. Berarti 1 triliunnya ini udah berubah jadi cash, udah jadi convert jadi cash untuk Mayora. Dan di sini kita bisa melihat kalau pertumbuhan cash-nya itu sebenarnya nggak terlalu banyak, sekitar 300 miliar lah. Dan kalau teman-teman nanti pelajarin, nanti saya akan bahas juga keuntungannya ini, bukan keuntungannya, lebih tepatnya perubahan dari piutang jadi kas ini dimanfaatkan Mayora untuk membayar hutang-hutangnya Mayora. Jadi di sini menurut saya cukup menarik karena piutang usaha pihak ketiganya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan hal ini kita bisa konfirmasi dari perbandingan antara penjualan atau revenue dibandingkan dengan penerimaan dari pelanggan dan lain-lain pada bagian cash flow bagian operasi. Biasanya nilai penjualan dan cash flow from operation dari penerimaan pelanggan itu nggak jauh beda nilainya. Misalnya 2019 pendapatannya ada 17 triliun, maka penerimaan dari pelanggan juga kurang lebih sama, 17 triliunan juga. Akan tapi untuk tahun 2020 penjualannya 17,5 triliun, tapi penerimaan yang berupa cash-nya itu 18,7 triliun. Again, ini selisihnya sekitar 1 triliunan. Padahal jualannya 17,5 triliunan doang, tapi kenapa dia bisa dapat dari pelanggan lebih banyak 1 triliunan? Ya kemungkinan besar ini adalah dari piutang usaha yang berhasil dibayar oleh klien kepada Mayora. Nah, baik lagi ke bagian piutang usaha, bagian pihak berelasi ini, sekali lagi masih mendominasi piutang usahanya Mayora, dan ini again menjadi pro kontra. Ada yang suka, ada yang nggak suka, karena piutang usaha itu didominasi oleh pihak berelasi. Ada mungkin investor-investor yang kurang suka hal ini. Kenapa? Karena ibaratnya kayak perusahaan sendiri itu malah ngutang ke Mayora. Jadi Mayora malah jadi nggak dapat cash, perputaran cash-nya jadi melambat karena kebanyakan dihutangi oleh grupnya sendiri. Ya meskipun sebenarnya secara kolektabilitas sebenarnya pasti akan terbayar. Cuma ya bisa aja di sini banyak hal-hal yang disembunyikan oleh pihak manajemen karena piutang ke pihak berelasinya itu sangat dominan ya. Again, ini pro kontra, tapi nanti saya akan coba kasih pandangan. Nah, sekarang kita mau coba ngeliat nih, kira-kira butuh berapa lama sih untuk piutang-piutang usaha ini secara rata-rata bisa di-convert menjadi cash atau ya jadi lunas piutang usahanya. Nah, kita ngelihat dari day sales outstanding, berapa hari yang dibutuhkan untuk piutang usaha itu dibayarkan oleh customer-nya Mayora. Dan di sini kita bisa ngelihat rata-rata kisarannya itu sekitar 80-an hari. Dan 4 tahun terakhir ini, secara kecepatan kolektabilitas dari piutang usaha itu malah semakin cepat, which is ini good point ya. Tapi kurang lebih, ya rata-ratanya sekitar butuh 80-an hari. Dan ini masih tergolong menurut saya cukup aman, ya. Karena ini di bawah angka 90 hari. Ya, biasanya itu perusahaan yang tidak bagus, day sales outstanding-nya, itu kalau piutang usahanya itu terbayar atau jadi lunas kalau di atas 90 hari. Jadi kliennya ini nunggak lebih dari 90 hari. Meskipun ya Mayora sempat di atas 90 ya di tahun 2017, tapi sekarang trennya cenderung mulai mengalami penurunan. Again, penurunan ini ya karena nilai piutang usaha di kuartal 3 2020 untuk yang pihak ketiga kan memang mengalami penurunan yang signifikan, yang tadi hilang 1 triliun. Jadi butuh kurang lebih sekitar 73 hari ya untuk perusahaan-perusahaan grupnya Mayora itu membayar ke MYOR-nya. Again, ini masih batas aman, tapi ya kurang lebih gambarannya seperti ini. Dan ini kita bisa bandingkan juga dengan days payables outstanding-nya. Kalau kita melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk MYOR ini membayar utang-utangnya MYOR. Nah, kita bisa melihat kurang lebih sekitar 30-an hari ya, di mana memang cukup stabil di kisaran 30 hari. Jadi manajemennya sebenarnya sangat efektif ya, sangat berkomitmen untuk membayar supplier-suppliernya tepat waktu. Kenapa? Karena kita bisa melihat
day payables outstanding-nya itu butuh sekitar 30-an hari. Berarti memang ya biasa term of payment perusahaan besar kan minimal paling 30-an hari kerja. Jadi menurut saya ini masih wajar ya day payables outstanding-nya untuk perusahaan sekelas MYOR. Nah di sini kita ngelihat ya MYOR bayarnya cepat tapi nerima duitnya lama. Dan again, nerima duitnya lama tapi dari pihak berelasinya sendiri. Makanya ini jadi yang sedikit pro kontra lah. Ada yang nggak terlalu suka dengan pembayaran yang lama dari grupnya sendiri. Padahal harusnya kan bisa cepat, MYOR malah dapat cash yang lebih banyak, jadi kan seharusnya lebih sehat untuk MYOR-nya. Seharusnya kan bisa seperti itu. But again, sekali lagi menurut saya angkanya masih relatively aman. Berikutnya dari sisi liquidity, saya mencoba melihat dari sisi rasio current ratio, di mana kita bisa melihat current ratio, yaitu perbandingan antara current asset dibandingkan dengan current liabilities. Ini cenderung nilainya semakin membesar dari tahun ke tahun. Which is secara liquidity, menurut saya, MYOR ini sangat kuat sekali, sangat sehat perusahaannya. Nah, akan tetapi biasa peningkatan current ratio ini kita harus cermati. Apakah jangan-jangan karena inventorinya semakin menumpuk. Jadi banyak sekali inventory atau persediaan yang nggak laku sehingga current ratio ini jadi besar. Nah, jadi kita bisa melihat dari rasio days in inventory. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk persediaan yang ada di gudang MYOR ini bisa terkonvert jadi penjualan. Ya, kita bisa melihat kurang lebih butuh sekitar 60-an hari. Dan sekarang di kisaran 66 hari itu juga termasuk relatif stabil ya. Jadi menurut saya current ratio ini meningkat itu bukan karena penumpukan inventory yang nggak laku. Karena waktu yang dibutuhkan untuk inventory-nya keluar itu cenderung masih stabil di kisaran 60-an hari. Berarti kalau current asset-nya masih aman, kita ngelihat ke current liabilities-nya. Dan kalau kita ngelihat ke current liabilities-nya, di sini kita bisa ngelihat jumlah liabilitas jangka pendeknya itu memang mengalami penurunan. Dari 3,7 triliun menjadi 3,1 triliun. Artinya, current liabilities-nya itu yang memang mengalami penurunan. Dan di sini kita bisa melihat bagian utang bank jangka pendek ini yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari 1 triliun menjadi 100 miliar, artinya hilang 900 miliar. Hampir mayoritas utang bank jangka pendeknya itu udah nggak ada lagi. Jadi menurut saya, current ratio-nya MYOR ini mengalami peningkatan, which is itu good point. Tapi peningkatan ini bukan karena inventory-nya yang membludak atau nggak bisa keluar, tapi karena penurunan liabilitas yang jangka pendek. Again, ini merupakan hal yang baik sih menurut saya. Dan kalau kita melihat juga ya jumlah hutangnya dari Mayora, kita bisa melihat di sini berdasarkan rasio jumlah utang yang berbunga dibandingkan ekuitasnya itu cenderung terus menurun. Berarti porsi liabilitas berbunganya itu semakin sedikit. Nah, jadi kita bisa melihat pertama tadi ya kita udah melihat bahwa utang bank jangka pendeknya mengalami penurunan, kemudian utang bank jangka panjangnya juga mengalami penurunan 1 triliun. Dan meskipun untuk utang obligasinya mengalami peningkatan 500 miliar. But again, secara overall, secara keseluruhan, porsi liabilitas yang berbunga itu cenderung semakin turun. Nah, kalau liabilitas berbunganya cenderung turun, ini kan berarti akan menguntungkan buat MYOR. Kenapa? Karena beban keuangan di kemudian hari kemungkinan besar juga akan turun. Nah, secara overall untuk kinerja perusahaan MYOR, saya bisa lihat dari return on equity-nya, di mana sebenarnya return on equity MYOR untuk sekarang itu tercatat cukup baik ya, nilainya cukup tinggi di angka 23,2%. Meskipun hal ini terlihat ada penurunan ROE. Ya, penurunan ROE dari 2015 ke 2019. Kemudian 2019 meningkat lagi ROE-nya. Nah, namun kalau teman-teman tadi ingat di awal, di kuartal 3 2020 ini MYOR ini kan punya keuntungan dari selisih kurs yang sebenarnya sifatnya bukan operasional. Nah, kalau nilai tersebut atau nilai keuntungan kursnya kita hilangkan, itu saya menghitung bahwa return on equity-nya seharusnya masih stabil di kisaran 20-an persen. Jadi sebenarnya secara 3 tahun terakhir, return on equity dari MYOR ini cenderung stabil. Tapi ROE-nya cenderung turun terus nih. Nah, kita coba akan lihat cross-check dengan return on asset-nya. Kita melihat return on asset-nya sebenarnya cenderung stabil ya. Meskipun di 2020 ini mengalami peningkatan, but again itu karena ada selisih kurs, keuntungan lain-lain. Dan kalau itu dihilangkan, maka nilainya juga menurut saya cukup stabil di kisaran 10-11%. Jadi sebenarnya ROA dari MYOR ini stabil-stabil aja. Lantas kenapa ROE-nya malah turun? Berarti itu kan karena faktor yang lain, yaitu salah satunya karena
financial leverage-nya atau porsi liabilities dibandingkan equity-nya. Dan di sini kita bisa melihat porsi liabilities dibandingkan porsi equity itu cenderung turun terus. Nah, kalau porsi debt equity rasionya mengalami penurunan, otomatis return on equity-nya juga mengalami penurunan. Jadi, penurunan DER itu akan mempengaruhi penurunan ROE. Nah, berarti penurunan ROE dari 2015 ke 2019, menurut saya hal ini bisa ditolerir. Kenapa? Karena hal ini disebabkan karena penurunan DER. Nah, kalau penurunan DER itu kan hal yang baik ya, karena porsi liabilitasnya berkurang. Ya, jadi perusahaannya jadi semakin sehat, nggak masalah. Apalagi return on asset-nya sebenarnya cenderung stabil. Jadi dari sisi profitability sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan, stabil-stabil aja, hanya dari sisi leverage-nya saja yang mengalami penurunan. Which is saya masih bisa tolerir untuk penurunan ROE ini. Dan angkanya pun juga masih tinggi ya, masih 20-an%. Jadi menurut saya return on equity dari Mayora ini masih bagus. Nah, hal ini yang membuat menurut saya meskipun banyak transaksi afiliasi yang terjadi di Mayora yang menjadi pro kontra, tapi menurut saya return on equity yang dihasilkan oleh MYOR ini masih bagus. Ya, jadi manajemen meskipun punya konflik kepentingan mungkin karena pihak berelasi, tapi untuk investor yang non-pengendali, investor retail, investor minoritas itu masih diberikan return yang bagus. Return on equity-nya masih 20-an%, jadi menurut saya masih bagus lah. Jadi transaksi afiliasi yang ada di MYOR ini bagi saya juga masih bisa saya accept, karena return on equity-nya juga masih tinggi. But again, kalau teman-teman punya pandangan lain tentang transaksi afiliasi yang ada di MYOR ini, feel free untuk kasih komentar juga di bawah. Nah, jadi ini kurang lebih kondisi perusahaannya MYOR untuk kuartal 3. Kalau kita melihat ke relative valuation-nya, sekarang PE dari MYOR itu ditradingkan di multiples 22 kali. Dan PE sekarang berada di bawah rata-rata 5 tahunannya. Dan kalau kita menargetkan PE Mayora ini bisa balik lagi ke PE rata-ratanya, maka target price-nya itu kurang lebih di kisaran 3.300. Dan harga sekarang 2.470-an, maka bisa memberikan potensi upside sebesar 36%. Demikian juga untuk rasio PBV-nya, saat ini current PBV-nya 5 kali, dan ini juga masih di bawah rata-rata PBV 5 tahun terakhir di kisaran 6,5 kali. Nah, kalau PB-nya bisa balik ke average rata-ratanya dengan kinerja sekarang, maka targetnya itu bisa ke level 3.000-an untuk harganya. Berarti potensi upside-nya itu masih ada sekitar 25%-an. Jadi baik PE maupun PB, saat ini PE dan PBV dari MYOR ditradingkan di bawah kinerja rata-rata 5 tahunannya. Nah, sekarang kita mau lihat pergerakan harganya. Untuk 5 tahun terakhir kurang lebih pergerakannya seperti ini, di mana di tahun 2018 itu sempat mencapai level tertingginya di 3.240 dan sekarang harganya di 2.470. Dan tadi kalau kita hitung berdasarkan target rata-rata PE maupun rata-rata PB, berarti kan kurang lebih kisarannya di level 3.000 sampai 3.300-an. Kurang lebih di sini. Jadi menurut saya di area ini di level 3.000 sampai 3.300 menurut saya harusnya masih bisa dicapai oleh MYOR. Dan kalau kita secara sederhana membandingkan antara current price dengan level tertingginya, maka sekarang bisa ada potensi upside sebesar 32%. Dan menurut saya sangat masuk akal kalau MYOR ini seharusnya bisa kembali lagi ke level tertingginya, bahkan mencetak level tertinggi yang baru. Mengingat kinerja perusahaan dari MYOR ini secara fundamental menurut saya terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Memang 2020 mengalami perlambatan, tapi kita bisa kasih toleransi karena kondisinya pandemik. Tapi kan kita bisa ekspektasi bahwa kondisi ekonomi setelah pandemik ini akan bangkit lagi, akan bergairah lagi, sehingga ya seharusnya perusahaan Mayora ini bisa kembali lagi meningkatkan baik itu revenue sampai ke net profit-nya lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sudah memegang saham Mayora, menurut saya bisa di hold saja ya, minimal bisa kita targetkan ke level 3.000-an, bahkan minimal again bisa balik lagi ke level tertingginya di 3.240, bahkan bisa lebih tinggi lagi menurut common sense saya ya. Nah, buat teman-teman kalau yang belum punya, menurut saya harga sekarang apakah menarik, yaitu kita balikan lagi ke teman-teman semua yang nonton, apakah potensi upside segini itu menarik buat teman-teman. Ya, jadi kurang lebih di sini ada margin of safety berarti kurang lebih sekitar 20-an% ya dari level 3.200
Sekarang di level 2400, margin of safety-nya kurang lebih 20-an%. Nah, apakah dengan margin of safety kalau kita ngitung berdasarkan level tertingginya buat teman-teman itu hal yang menarik atau enggak? Nah, makanya teman-teman yang bisa menjawabnya, apakah di level sekarang masih layak untuk dibeli atau enggak? Mengingat harga MIOR yang sekarang ini itu udah lebih tinggi dibandingkan sebelum kondisi pandemik ya, awal tahun 2020. Sekarang kondisinya harga MIOR itu udah jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemik COVID-19. Ya, itu kurang lebih yang bisa saya jabarkan tentang kinerja keuangannya MIOR. Semoga analisa ini bermanfaat. Saya udah bikin seobjektif mungkin supaya saya juga posisinya netral untuk ngasih analisa. Nah, ini hasil analisa saya. Silahkan kalau kalian punya analisa lain, punya pandangan lain, juga feel free untuk kasih pandangan kalian di kolom komentar. Dan semoga pembahasan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kita jumpa lagi ya di video-video yang berikutnya.